Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Firarianti dengan NIM 2204045010116 dari kelas B, Prodi Bimbingan dan Konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Yang pertama, pengertian komunikasi sebagai landasan dalam konseling. Konsep dasar dari konseling adalah memahami setiap pandangan yang berbeda. Dalam memahami individu yang berbeda tersebut, seorang konselor perlu menguasai teknik dan keterampilan konseling dalam komunikasi. Komunikasi dalam konseling merupakan suatu proses pemindahan atau penyampaian informasi, pikiran dan sikap antara konselor dan konseli. Hal ini terjadi dalam konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu, dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik, sehingga dapat meningkatkan pemahaman informasi di antara kedua belah pihak. Tujuan utama keterampilan komunikasi konseling adalah untuk membantu konseli mengembangkan keterampilan pribadi dan kekuatan batin agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupannya sendiri maupun orang lain. Komunikasi yang efektif dalam konseling harus memenuhi 5 kriteria, yaitu yang pertama, pemahaman. Maksudnya komunikasi dianggap efektif apabila konseli menerima pemahaman yang cermat atas pesan yang disampaikan oleh konselor. Yang kedua, kesenangan. Maksudnya dalam komunikasi tercipta hubungan yang menyenangkan, seperti suasana yang kondusif dan perasaan yang menyenangkan. Yang ketiga, pengaruh pada sikap. Maksudnya setelah berkomunikasi, maka sikap konseli menjadi berubah dan tentunya berubah ke arah yang lebih positif. Yang keempat, hubungan yang semakin baik. Maksudnya yaitu melalui komunikasi antar pribadi, seseorang dapat memperbaiki hubungannya. Yang terakhir, tindakan. Maksudnya bahwa melalui komunikasi antar pribadi, konseli tidak hanya memahami pesan yang disampaikan oleh konselor, tetapi juga melakukan tindakan sesuai yang diharapkan oleh konselor. Keterampilan dalam konseling yang harus dikuasai oleh konselor sebagai modal awal dalam komunikasi yaitu yang pertama, keterampilan penghampiran atau attending. Yang kedua, empati. Ketiga, merangkum penyampaian konseli yang panjang. Yang keempat, bertanya. Kelima, kejujuran. Keenam, asertif. Ketujuh, konfrontasi. Dan yang terakhir, pemecahan masalah. Penguasaan keterampilan komunikasi oleh konselor secara langsung berkorelasi dengan efektivitas penggunaan sejumlah keterampilan konseling lainnya. Berbagai keterampilan komunikasi konseling yaitu yang pertama komunikasi verbal, yang kedua komunikasi vokal, ketiga komunikasi tubuh, keempat komunikasi sentuhan, dan yang terakhir konselor dan calon konselor dituntut untuk menguasai sejumlah keterampilan konseling sehingga penyelenggaraan konseling relevan dengan kebutuhan dan permasalahan konseli. Dalam hal ini, penguasaan keterampilan komunikasi oleh konselor merupakan suatu yang sangat penting karena terkait erat dengan menunjang aktivitas penggunaan keterampilan konseling lainnya. Penggunaan keterampilan konseling, khususnya keterampilan komunikasi, memberi peluang yang lebih besar terhadap harapan keberhasilan penyelenggaraan konseling dengan cara yang efektif dan juga efisien. Itulah tadi pemaparan materi dari saya tentang komunikasi sebagai landasan dalam keterampilan konseling. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.